Selamat pagi teman-teman Tribuners. Jumpa lagi dengan saya, Clara Marley dalam Live Flores Bicara, tribunflores.com. Sebelumnya tadi kita sudah berbincang-bincang dengan calon imam baru di Keuskupan Ruteng, yaitu Diakon Encik. Nah sekarang sudah bersama saya calon imam yang kedua. Siapakah dia? Kita sapa yuk. Kakak Diakon, selamat pagi. Selamat pagi. Menjelang siang, udah mau 10:30 ini. Ah ya, sudah mau siang. Sudah siang. Ya. Kakak Diakon ini sepertinya masih semangat apa sudah lapar? Masih semangat, ya rada lapar. Rada lapar sedikit. Ya. Ya, rada Ini lapar. jujur sekali, memang seorang calon imam harus jujur. Ya, harus jujur. Sebelum kita berbincang-bincang, perkenalkan diri dulu kakak. Ya. Oke, selamat pagi para Tribuners. Salam satu kasih untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diakon Franciscus Maximilianus Kova. Saya biasa dipanggil Diakon Milin. Tapi teman-teman saya sejak seminari menengah, sejak saya SMP sampai dengan saya frater bahkan sampai sekarang, itu panggil saya Diakon Miko. Saya mau ceritakan sedikit kenapa sampai dipanggil Diakon Miko. Ada dua nama nih, ya, Milin dan Miko. Ada dua nama. Coba silakan kak. Seru. Jadi saya dipanggil Miko itu sejak saya SMA kelas 2. Ceritanya waktu kelas 2 itu kami ada pernah bawa satu drama. Drama menyelam pasca. Itu istilahnya aktus pasca. Dan begitu sutradara itu angkat satu judul tema besar kami punya drama itu, temanya itu jujur. Jujur. Lalu waktu itu saya dipercayakan sebagai ketua bandar narkoba. Ketua bandar narkoba. Ketua bandar narkoba. Lalu waktu itu saya pikir gini, kau ini ketua bandar narkoba, tapi kau nama ini feminim sekali. Iya, nama feminim, Milin. Kau pun namanya harus ganti. Lalu saya pikir-pikir, memangnya sutradara ini mau kasih nama apa? Lalu dia bilang, bagaimana kalau misalnya kau nama ini Miko? Selalu, mantap itu. Lalu dia bilang, kau tahu artinya Miko? Cerita dia bilang, Miko itu kepanjangan dari Milin Kova. Ya. Jadi Milin Kova jadi sama saja ya. Sejak saat itu saya dipanggil Miko. Sampai dengan sekarang. Sampai sekarang saya dipanggil Miko. Tapi karena romo-romo tahu saya Milin, maka di saya punya bidota itu mesti tetap Milin. Dan sampai orang tidak kenal lagi, mana anak Diakon Miko nih? Iya, Miko. Ya. Nama Milin kok tiba-tiba Miko sekarang? Miko, ya. Berarti nama panggungnya Miko, ya, nama kudusnya Miko. Milin. Ya. Gitu ya. Ya, nama kudusnya Milin. Luar biasanya itu ceritanya, kakak namanya ada dua berarti. Tapi Milin juga bagus, Miko juga bagus. Iya, seperti itu. Baik kakak, ini kan seperti tadi, Diakon Encik, saya nanya nih soal berapa tahun nih ada di seminari? Kakak ada berapa tahun ada di seminari? Oh ya, saya di seminari itu kira-kira 16 tahun. Jadi saya di seminari itu sejak SMP. Oke. Sejak SMP. Jadi saya di SMP. Sebentar kakak, dari SMP ini beliau sudah merantau dan sudah di asrama berarti? Iya, sudah di asrama. Oh, jadi saya sudah terbiasa jauh dari orang tua. Oh, sudah sejak saya SD. Jauh. Ya. Jadi saya di SMP Seminari Kisol. Lalu setelah menyelesaikan pendidikan di SMP Seminari Kisol, saya diterima oleh para pembina di SMP Seminari Kisol untuk melanjutkan pendidikan di SMA Seminari Kisol. Lalu setelah itu saya melamar masuk ke Seminari Tinggi Santo Petrus Irta Piret. Dan di Irta Piret saya menjalankan masa pembinaan saya selama kurang lebih 5 tahun. 1 tahunnya itu tahun orientasi rohani, lalu 4 tahunnya itu studi filsafat. Studi filsafatnya itu di STFK di Dalero, yang sekarang sudah berubah nama jadi IFTK. IFTK. Lalu selesai menyelesaikan studi S1, saya dipercayakan oleh Bapak Uskup Ruteng untuk menjalankan praktik top di SMK Stella Maris Labuan Bajo. Sebentar, praktik top. Nah itu sempat ada tidak tuh pas mau top itu tuh ada keinginan, saya bimbang nih, saya top apa tidak ya? Pas saya lanjut apa tidak nih? Nah, ada tidak tuh? Kalau itu belum ada. Belum ada. Wih, luar biasa ini mulus lo tepuk tangan dulu ini. Keren ini. Ya. terus silakan terus. Lalu di SMK Stella Maris itu saya dipercayakan sebagai salah satu staf pengajar. Staf pengajar dari SMK Stella Maris ini itu sekolah pariwisata. Oke. Sekolah pariwisata di SMK Stella Maris itu saya juga diwajibkan untuk bisa berbahasa Inggris. Luar biasa. Ya, karena sekolah pariwisata dan juga daerah pariwisata, kami juga mesti bisa berbahasa Inggris. Berarti sekarang bahasa Inggris sudah fasih. Lumayan pasti berbahasa Inggris. 1 sampai 10 berapa? Di angka berapa? 1 sampai 10? Maksudnya di skala 1 sampai 10. Skalanya, ya kira-kira 9,99.
8 lah. 8. Berarti bagus dong, ya, berarti bagus. Oke, silakan terus. Jangan sampai kalau misalnya saya punya Romo, saya punya guru waktu SMA Seminari Kisol, kalau misalnya dia dengar, dia nonton juga, lalu dia bisa bilang begini, skala 8, baru dia buat perbandingan. Dia waktu SMP, SMA nilai bahasa Inggrisnya dia terlalu. Tapi kenapa dia bilang kenapa 8? Sekarang dia percaya diri sekali bilang 8? Enggak apa-apa. Tidak apa-apa, memang jadi orang harus percaya diri. Ya, itu. Ya, silakan terus kakak ceritanya. Jadi di sekolah pariwisata tadi harus bisa bahasa Inggris. Harus bisa berbahasa Inggris, lalu bukan hanya mengajar bahasa Inggris, tapi juga di SMK Sleman itu ada sekolah jurusan pelayaran. Pelayaran, lalu ada jurusan mesin. Tapi saya tidak masuk di jurusan mesin. Kalau jurusan mesin saya mengajar agama dan PKN. Mengajar agama dan PKN. Nah, satu cerita lucu. Cerita lucu, ya. Saya cerita lucu. Anggap saya lucu, ini lucu. Jadi waktu saya mengajar di kelas TKR, di kelas mesin. Jadi anak-anak mesin ini mereka tuh kalau les itu mereka yang namanya pelajaran bahasa Indonesia, PKN itu mereka tidak terlalu peduli. Mereka prinsip gini. Mereka panggil saya bukan panggil fraktir tapi panggil Pak Guru. Pak Guru, kami punya prinsip gini. Mau pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran matematika, pelajaran agama, itu tidak penting bagi kami. Yang penting kami tahu bagaimana cara bongkar pasang mesin. Okay. Dan begitu saya ajar agama, les agama. Biasanya kalau selesai les agama saya buat kuis. Saya sudah beri penjelasan tentang waktu itu ada materi tentang materialisme dan konsumerisme. Okay. Saya beri penjelasan yang bertubi-tubi, saya jelaskan berulang kali. Lalu saat 15 menit sebelum selesai pelajaran saya bilang, sekarang kamu ambil kertas, kita kuis. Kuis dadakan ya? Kuis dadakan. Mereka ambil kertas, mereka senang. Apalagi senang, sudah dekat jam istirahat. Saya beri soal, ada 2 nomor waktu itu. 1 nomor saja, soalnya. Jelaskan apa yang kamu pahami tentang konsumerisme dan materialisme. Mereka kerja, mungkin kerja hanya 5 menit. Hanya 5 menit. Tidak pikir lagi, hanya 5 menit. Tulis saja sudah. Pak Guru sudah. Oh, saya bilang, kamu hebat. Langsung mereka kumpul. Saya bilang, ya kamu yang sudah selesai, kamu bisa istirahat. Saya kumpul mereka punya pekerjaan dan saya bawa kantor. Saya periksa mereka punya pekerjaan. Saya kaget di satu jawaban. Saya sampai tertawa sendiri. Dan guru-guru itu, mereka heran, kenapa fraktir tertawa? Saya bilang, kamu dengar ini jawaban. Ada satu anak, satu murid ini, dia punya jawaban itu khususnya di bagian materialisme. Dia jawaban begini, materialisme adalah bahan-bahan dasar untuk membuat bangunan. Saya tertawa, saya boleh penjelasan bertubi-tubi pada, ya. Lalu dia punya jawaban seperti ini. Yang sabar ya, Frater, yang sabar. Ya, itu kesabaran. saat itu yang sabar ya, Frater. Ya luar biasa. Tapi guru-guru pas ngelihat itu mendengar jawaban itu bilangnya apa ke dan mereka bilang, satu kan frater ya. Ya. Mereka maklumi, ternyata anak itu seperti itu memang. Ya, seperti dia itu. malas tahu. Ya, gitu malas tahu itu. Ya. Oke, baik, itu pengalaman lucu ya, Pak, ketika mengajar pada saat top ya, saat itu ya. Oke, baik, Diakon. Hobi, saya mau tahu hobi nih. Tadi saya nanya hobi juga sebelumnya. Dalam proses pembelajaran itu selama berapa? 15 tadi ya? Ya, 15 tahun. 15 tahun itu hobinya apa tuh selama sekolah tuh? Oh ya, sejak saya SMP sampai saya sampai dan sekarang itu hobi saya itu menulis. Hobinya menulis? Ya, hobi menulis. Menulis apa nih? Menulisnya nih apa spesifiknya? Saya menulis novel kah? Bukan. Cerpen kah? Saya hobinya menulis opini. Oh, menulis. Sudah nulis di mana nih? Saya itu sudah menulis itu di media-media lokal yang ada di NTT ini. Sebut salah satunya apa? Salah satunya Pos Kupang. Wow, luar biasa. Jadi sudah pernah nulis opini di Pos Kupang ya. Nanti kita ajak juga nulis opini di tribunflores.com ya. Biar lengkap, karena ini kami dengan Pos Kupang kakak adik, jadi kalau terus di Pos Kupang harus tulis juga di Tribun Flores, seperti itu ya. Jadi senang menulis. Kenapa sih suka menulis? Kenapa? Kalau saya sendiri, menulis itu salah satu cara untuk menghibur diri. Ya, untuk menghibur. Lalu untuk melampiaskan segala emosi yang ada dalam diri. Positif sekali ya. Biasa orang kalau emosi itu marah orang ya, ini kalau emosi nulis. Nah, teman-teman Tribuners ini salah satu hal positif yang bisa diambil ya. Jadi kalau emosi ini dalam arti yang negatif, marah atau apa, jangan pergi marah-marah orang lain, maki-maki orang lain, tapi luapkan dengan hal positif lainnya, menulis lah atau olahraga lah seperti itu. Ini contoh kakak Diakon yang bagus dan patut dicontohi. Lalu salah satunya itu bagi saya menulis itu salah satu media untuk mewartakan. Wow. Ya.
media untuk mewartakan. Media untuk mewartakan. Ya. Jadi opininya itu biasanya apa nih? Kakak ngelihat apa? Tentang apa nih opini biasanya? Saya tuh biasanya tuh lebih senang ke masalah-masalah sosial. Masalah sosial. Waktu saya tuh kemarin tuh saya pernah menulis tentang masalah tanah di Labuan Bajo. Berkaitan dengan parti jual beli tanah Labuan Bajo. Kebetulan juga saya menulis skripsi tentang masalah jual beli tanah. Dan itu saya coba angkat lagi dan buat satu tulisan gagasan yang bisa membina atau mengajak umat untuk tidak jual tanah. Lalu di Poskupang kemarin itu saya coba angkat tentang kemiskinan di NTT. Saya coba angkat kira-kira bagaimana keterlibatan Gereja Katolik berkaitan dengan kemiskinan di NTT. Ya. Itu memang yang yang terjadi memang harus diangkat ya, harus disuarakan dan diwartakan biar tergeraklah hati banyak orang untuk tentang kondisi kita sendiri, keadaan sosial kita di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Flores. Oke, lanjut terus tetap ya Kakak Diakon untuk menulis dan tetap selalu menyuarakan suara-suara rakyat kecil ya, sehingga didengar sampai ke atas-atas. Oke, baik. Saya juga pengen tahu Kakak, maksudnya ini perjalanan panjang, momen apa nih yang bikin Kakak nih sudah nih saya memilih hidup sebagai saya mau jadi imam nih, momen apa Kakak kira-kira? Kalau saya sendiri dari refleksi berkaitan dengan moto saya, jadi moto tabisan saya itu, aku menjadikan diriku hamba semua orang. Itu diambil dari 1 Korintus bab 9 ayat 19. Jadi moto ini saya ambil, saya tidak tahu kenapa sampai saya ambil itu moto, tapi pengalaman hidup saya itu lebih banyak pengalaman seperti pengalaman sakit gitu, lalu pengalaman ditolak gitu. Pengalaman sakit, ditolak. Cerita begini. Saya ambil salah satu contohnya. Sejak waktu saya SMP Seminari Kisol, itu saya pernah menderita sakit. Sakit tipes yang parah. Tapi waktu itu, ada yang biasanya kalau di seminari, kalau misalnya sakit, kalau misalnya sakitnya parah, itu pasti tidak direkomendasikan untuk lanjut. Tapi waktu itu saya berusaha untuk berobat, dan puji Tuhan, sembuh. Lalu, ketika saya lanjut studi saya di SFK Lero, ini mungkin sedikit lucu ini. Jadi di SFK Lero, jadi ada satu mata pelajaran logika. Dan bagi saya logika ini itu akar dari segala mata kuliah yang ada di SFK Lero itu logika. Jadi kalau misalnya saya tidak bisa logika, berarti mata pelajaran lain itu tidak bisa. Dan memang mata pelajaran logika ini rumit sekali, rumit. Saya buat perbandingan ini, kalau saya mending kerja soal fisika daripada kerja soal logika. Ya. Saya mending kerja soal fisika daripada logika, karena rumit sekali. Besoknya mau ujian MIT, itu saya belajar sampai jam 12 malam. Dan bahkan kami belajar di satu meja, dan saya yang jelaskan ke teman-teman. Teman-teman bisa tanya saya dan saya jelaskan mereka. Ini yang paling berprestasi nih dulu berarti. Lalu, waktu besoknya ujian, saya kerja dengan baik, tapi banyak coretan. Huruf saya itu huruf buruk sekali. Macam cakrayam, buruk sekali, banyak coretan. Mungkin pengaruh gugup. Ujian pertama, inline ujian pertama di STFK Lero. Lalu kumpul. Waktu pas ujian semester logika, kami masih kerja soal, lalu dosen bilang, yang sudah kerja soal, silakan maju ke depan, ambil lembar jawaban ujian mid semester. Saya waktu itu keringat dingin, saya punya pekerjaan nih, banyak sekali coretan. Tidak tahu saya nilai berapa. Lalu teman yang satu seminar dengan saya diambil. Dia bagi, baca nama ini. Lalu pas giliran saya punya nama itu dia tidak baca. Saya bilang, kenapa begini? Saya bilang, teman, kenapa sama gitu? Bilang, kau lihat sendiri saya. Dan ketika saya ambil, saya lihat bagian pertama itu ada coretan tinta, tanda tanya 3 kali, 1, 2, 3, lalu belakangnya Anda nyontek. Di belakang kata Anda nyontek itu nilai 3,7. Saya terpukul sekali. Dan saya lemah, pokoknya begitu saya putus harapan, saya bilang, saya tidak layak dan pantas untuk kuliah di STFK Lero, karena nilai logika saya ini rendah sekali. Bahkan dari teman-teman satu seminar dengan saya yang paling rendah, 3,7. Padahal yang kemarin pas belajar? Ya, pada kemarin belajar saya yang jelaskan. Ya. Sementara mereka lain dapat nilai 6, ke atas. Sementara saya 3,7. Saya putus harapan, saya bilang, saya tidak boleh kuliah lagi di sini. Saya sampai di seminari saya menangis. Saya menangis karena nilai rendah. Lalu teman-teman saya datang, hibur saya bilang, kau nih, hanya karena gara-gara logika kau begini. Saya tidak bisa, logika ini itu kunci utama dia Pak SFK Lero.
Lalu waktu saya sempat telepon sama mama, sama bilang, jangan, kau tetap lanjut belajar di sana. Kau berusaha saja. Pada waktu itu lagi 9 mata pelajaran yang belum diuji. Lagi 9 mata Masih pelajaran. 9, ini baru 1 doang, masih 9 lagi ya. Waktu itu saya berharap gini, semoga saya yang 9 ini semoga saya bisa yang 9 ini. Dan begitu puji Tuhan, ketika ada biasanya selesai ujian semester itu pasti dipajang daftar-daftar nilai, daftar nilai. Tertinggi. Siapa yang akhir dan siapa yang kuliah ulang. Dan begitu saya kaget, ternyata yang akhir itu bukan yang saya. Dari 175 mahasiswa tingkat 1 yang dengan saya, hanya 50 orang saja yang lulus. Yang lain hair? Yang lainnya hair semua. Wow. Bahkan teman yang aktif sekali di sekolah, di kampus itu, dia juga hair. Dia juga berdiri di samping saya. Satu ujian remedial, saya bilang, hai teman, kenapa? Woi, kita udah sama. Memang ujian mid berapa? Dia bilang, saya punya 3,6. Lebih parah dia lagi. Dan waktu itu saya bilang, pikir gini, Tuhan itu hebat, luar biasa Tuhan. Tuhan tuh memanggil saya dengan cara seperti ini. Lalu ketika saya lanjut lagi, ketika saya di teologi, kuliah teologi, saya sempat dapat sakit yang parah sekali. Sakit paru-paru. Paru-paru. Dan begitu bukan COVID? Bukan. Sakit paru-paru, paru-paru yang parah sekali. Dan begitu saya pasrah bilang, mungkin ini bukan jalan panggilan. Saya berhenti, saya di sini. Tapi begitu teman-teman saya mendorong saya, jangan. Kau coba rawat luka punya sakit. Dan kebetulan di Maumere ada saya punya mama kecil dan tante yang kerja di puskesmas. Mereka yang urus saya. Rawat. Dan saya perawatan selama 6 bulan. Puji Tuhan. Saat saya cek pertama, cek kedua, cek ketiga, dan cek juga di rutin ini, semuanya aman, normal, bersih total. Paru-paru saya bersih, pokoknya tidak ada sakit sedikit pun. Jadi itu momen-momen itu tadi dari sakit dan tadi apa tadi kakak dari sakit dan nilai-nilai yang itu. Jadi memang itu yang membuat kakak ini kebesaran Tuhan. Ya, kebesaran Tuhan. Dan saya melihat ketika saya merefleksikan, ternyata Tuhan pun cara memanggil saya seperti ini. Dan salah satu bentuk ucapan syukur saya itu, saya mesti benar-benar menjadi pelayan yang berarti hamba. Menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan atas segala berkat. Karena tadi dia sudah lebih dulu mengasihi kakak, maka sudah layak dan sepantasnya kakak harus menyerahkan diri. Seperti itu, mungkin seperti itu kali pesannya. Ya, benar sekali. Oke, baik. Jadi saya juga dari cerita kakak, jadi saya melihat bahwa memang cara kerja Tuhan tidak mungkin tidak langsung kasih tahu kakak kau harus jadi imam, tapi lewat orang-orang di sekitar kakak ya. Dia lewat pengalaman-pengalaman ya. Luar biasa sekali ya. Tentunya kakak, terima kasih nih kakak sudah berbagi cerita. Mungkin ini juga inspirasi buat teman-teman Tribuners di luar sana yang baru mulai masuk seminari ya. Bahwa jangan takut bahwa Tuhan itu bekerja lewat sesama. Jadi bukalah hati nurani untuk bisa mendengar itu semua. Seperti itu kali ya pesannya kakak ya. Oke, baik. Tentu dalam perjalanan kakak untuk sampai di sini dan besok untuk ditabiskan, pasti ada orang tua di belakang yang mendukung, berdoa untuk kakak. Mungkin saya bisa panggil bapak mama dari kakak, Milin. Oke. Bapak mama. Bapak mama boleh. Atau bapak? Bapak saja, mari sudah bapak. Bapak, selamat pagi menjelang siang nih. Ya, selamat siang. Selamat siang. Sehat ya Bapak dan Mama ya? Sehat. Pertanyaan saya sih, bagaimana nih Bapak ini Bapak sebagai orang tua dengan Mama nih, apakah memang dari dulu memang sudah persiapkan sih memang kakak Mili ini harus jadi imam atau bagaimana? Oh ya baik, terima kasih Ibu. Ketika niatnya untuk masuk seminari, dia pertama dengan mamanya, lalu mamanya omong dengan bapak, saya bilang kita ikut saja. Lalu kita sebagai orang tua dukung. Dan berjalan terus seperti itu. Kalau saat dia di SD, ya sering bersama kami orang tua. Ketika dia sudah di SMP, SMA dan seterusnya, dengan orang tua sedikit waktu, yaitu ketika ada libur dari sana. Jadi itu intinya bahwa kami dukung. Orang tua memang ya ini jalan Tuhan seperti ini, inilah sudah terima anak ini memang untuk Tuhan ya. Harus berjalan seperti itu. Betul. Baik Bapak, ini kan pasti perjalanan kakak Milin kan itu 15
15 tahun tadi ya, di seminari segala macam. Bagaimana nih Bapak? Kan 15 tahun berarti jauh dari Bapak tadi. Akhirnya sekarang dia memilih untuk ditabiskan. Ya. Jujur saya saja nih merasa sangat terharu. Waduh, luar biasa. Seorang anak dalam rumah menjadi seorang imam. Bagaimana nih perasaan Bapak dan Mama nih ada anak nih menjadi seorang imam? Silakan Bapak. Baik, sejak awal bahwa kami mendukung pilihannya, dan situasi ini ya Tuhan punya cara. Sampai saatnya satu juga dia untuk tabis diakon, ya, dan sampai untuk hari ini geladi dan besok tabis. Khusus kami sebagai orang tua, Bapak dan Mama, ya, rasa hati kami senang, bahagia, bersyukur, bahwa itu pilihannya dan jalan Tuhan. Itu jalan Tuhan. Baik Bapak. Ya. Di akhir sebelum kita menutup perbincangan kita ini, Ya, Bu. Pesan untuk Kakak Milin nih ke depannya. Silakan Bapak. Oh baik, untuk Diakon Milin dari orang tua dan keluarga. Jadi besok anak ditabis jadi imam. Titipan orang tua, keluarga besar lihat Bapak. Jadilah imam yang baik, panutan untuk semua orang, semua umat, di mana saja kamu bertugas, layani, taatlah pada uskup, dan jadilah imam sampai mati. Amin. Terima kasih. Sukses selalu Kakak Diakon Milin, semoga besok semua berjalan dengan baik dan seperti pesan Bapak menjadi imam, menjadi pelayan yang baik untuk keuskupan Ruteng. Bapak terima kasih, sukses selalu dengan Mama, sehat selalu juga. Ya. Di akhir kata, saya Clara Marli undur diri dari hadapan teman-teman Tribuners. Saksikan terus live-live hanya di Facebook dan YouTube tribunflores.com dan selalu mengupdate berita terkini hanya di kanal tribunflores.com karena tribunflores.com, mata lokal menjangkau Indonesia.